Jadi mungkin Alhamdulillah. minggu ini dengan Pematika PKN dan IPS yang dikepalai oleh Bapak. Insya Allah minggu depan kita juga sudah sounding Pak dengan Pematika IPA di Bandung yang dikepalai oleh Pak Enang. Ya. Ya, intinya saya sangat mengapresiasi teman-teman MGMP khususnya di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya di kantor cabang Dinas 12 dan alhamdulillah rekan-rekan seluruh Indonesia antusias sekali. Saya ucapkan juga salam untuk semuanya, sehat selalu dalam era COVID-19 ini. Kata kuncinya adalah NKRI harga mati. Nah, itu ya Pak Banding ya. Cocok. Jadi alhamdulillah aktivitas kita ini ya kita coba awali dari Tasikmalaya. Karena kita ingin coba, karena Tasikmalaya adalah kota religi, mudah-mudahan semuanya juga menyebar ke seluruh Indonesia, yang mana berbagai macam agama jadi satu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Demikian. Bapak dan Ibu yang saya hormati dari Sabang sampai Merauke, kegiatan ini adalah kegiatan yang awal ya barangkali untuk program, barangkali ya Pak Subandi, nanti mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya. Kita coba meneruskan apa yang dikatakan oleh Pak Pematika IPA di Bandung. Kita akan coba dirintis dari KTD 12. Saya siap. Demikian jawaban saya. Dan saya akan coba awali saja dengan Pematika PKN dan IPS di Malang. Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini mungkin saya hanya membuka saja, dan nanti mungkin sesi berikutnya ya saya harapkan saya juga ingin mendengarkan dari Pak Subandi dulu. Mungkin nanti juga setelah itu saya akan memberikan materi. Insya Allah saya akan standby. Jadi izin awal ini mungkin saya hanya membuka saja kegiatan kita, webinar strategi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan mengucapkan ya sesuai dengan agama yang saya anut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan kegiatan kita hari ini. Insya Allah aktivitas kita ini lancar hingga pukul 12. Yang mana room Zoom ini kita sediakan dari kantor cabang Dinas 12 Kota dan Kabupaten Tasikmalaya untuk Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi lancar dan koneksi teman-teman di berbagai tempat di Indonesia mudah-mudahan lancar juga. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke host kedua barangkali Pak Tatang ya, Pak Nanang dari SMA 1 Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abur sebagai Kepala KCD 12 yang telah membuka acara webinar ini. Selanjutnya dalam acara webinar ini saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama tadi pembukaan sudah, yang kedua adalah pemaparan materi dari Kapus P4TK PKN IPS Bapak Dr. Haji Subandi. Lalu dilanjutkan materi sesi kedua yaitu dari Bapak Abur sendiri, dan sesi ketiga nanti dari Bu Dr. Hajah Lis, pengawas dari KCD 12. Untuk memandu acara pemaparan materi, saya sebagai host akan menyerahkan sepenuhnya ke moderator Pak Dede Rahayu untuk memandu acara. Dan sekali lagi kami dari pihak panitia mengingatkan kepada para peserta untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya sebelum acara tanya jawab nanti yang akan dibuka oleh moderator. Baik Pak Dede, bisa dimonitor Pak Dede? Baik, bisa Pak Nanang. Baik Pak Dede, saya serahkan selanjutnya untuk Pak Dede sebagai moderator di pemaparan materi sesi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Kapus P4TK PKN dan IPS. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih kepada Pak Nanang dan Pak Erik selaku host dan co-host pada kegiatan webinar nasional pendidikan ini.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, pengawas yang hadir pada kesempatan ini dan juga luar biasa ya. Oleh karena itu, alhamdulillah di tengah-tengah kita juga pada hari ini sudah hadir yang tentunya sangat kita harapkan kita bisa dapat bertemu, berkumpul dengan beliau, yaitu Bapak Kepala Pusat P4TK PKN IPS, yaitu Bapak Dr. Haji Subandi MM. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kapus. Alhamdulillah Selamat siang, kita. Alhamdulillah. Salam sehat semua. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Kapus atas kesediaan dan kehadirannya untuk bersilaturahmi dengan rekan-rekan semua. Yang selanjutnya di tengah-tengah kita juga alhamdulillah sudah hadir Bapak dan Ibu yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Abur Mustikawanto MED selaku KCD wilayah 12. Pak Abur, selamat siang. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Selamat siang. Terima kasih Pak Dede. Dilanjut. Ya. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya adalah Ibu Dr. Hajah Lis Hertih Gantina MPD. Selamat siang Ibu Dr. Lis. Selamat siang Pak Dede, selamat siang semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Oleh karena itu untuk menghangatkan suasana kita pada hari ini, Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada ketiga narasumber kita ini, Bapak Ibu. Baik, untuk memanfaatkan waktu, Bapak Ibu, saya akan memandu acara ini kurang lebih sampai pukul 12. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ketika nanti ada sesi tanya jawab atau minum saya mohon pada partisipan. Ya, di meja lupa saya. Bapak Ibu, untuk aturan kita hari ini, Bapak Ibu diperkenankan menjawab ketika nanti dibuka sesi tanya jawab setelah ketiga narasumber kita ini memberikan pemaparannya dan selesai. Bapak Ibu dapat melakukan atau mengklik tombol panel raise hand atau angkat tangan di panel yang ada di Zoom, atau Bapak Ibu bisa mengetik di dalam chatnya. Nah, nanti kami akan memberikan kesempatan. Baik, itu Bapak Ibu yang disampaikan. Sebelum kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Haji Subandi MM, saya akan bacakan CV atau kurikulum PT beliau, yaitu nama Dr. Haji Subandi MM, tempat lahir Pamekasan, tanggal 25 Maret 1963, agama Islam, jabatan Kepala P4TK PKN IPS, pendidikan terakhir S3 jurusan Program Studi Ilmu Sosial, tamatan perguruan tinggi Unmer Malam, alamat rumah Jalan Cengger Ayam dalam 1 nomor 6. Riwayat pekerjaan, Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, Kepala Bidang Program dan Informasi, Kepala P4TK PKN IPS. Itu Bapak Ibu CV beliau, mudah-mudahan bisa disimak oleh Bapak Ibu, dan marilah kita sekarang mendengarkan paparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Pusat P4TK PKN IPS, Bapak Dr. Haji Subandi MM. Disilahkan Pak Kapus. Ya, terima kasih Pak Dede, itu sahabat saya itu. Pernah ke Australia Pak Dede ya? Ya, betul. Bersama saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati, tentunya para narasumber, yaitu Bapak Dr. Abur Mustikawanto MED, selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 12 Provinsi Jawa Barat. Salam sehat Pak Abur. Kemudian Bapak Ibu Dr. Hajah Lis Hertih Gantina sebagai pengawas sekolah Dinas Pendidikan Jawa Barat. Salam kenal Bu Dokter, ya.
Salam hangat dari Kota Malang, Kota Batu, Pak Abur. Kau Batu ya Pak. Iya. Bisa aja Pak Bandi. Bisa mampir ke Batu, Pak. Siap, sering saya sana Pak. Kalau nggak mampir, mampirlah ke PPTK. Saya Ya. kan rumah Ngawi dan Kediri. Oh, benar, Oke. benar, benar. Yang tentunya yang kami sayangi, saya banggakan seluruh peserta kegiatan webinar ini, baik dari para guru, kepala sekolah, pengawas Kabupaten Tasikmalaya, serta para host juga moderator yang kebetulan Pak Dede ini sudah kenal betul sama P4TK PKNPS, sudah kayak saudara ini. Ya. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani, umur panjang sehingga kita bisa hadir dalam acara kegiatan webinar ini dengan topik yang sangat bagus sekali, strategi pemerataan layanan dan peningkatan mutu pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada KCD 12 nih. Ini baru pertama kali nih kayaknya nih mengadakan webinar ini dari kelompok MGMP. Perintisan Pak Bandi. Luar biasa, makanya saya berikan apresiasi luar biasa, betul-betul luar biasa. Makanya ketika saya kemarin itu dapat suratnya Pak Abur, ya siap. Wah, udah bilang siap aja, teman waktunya dimundur sedikit lah, saya bilang gitu. Tadi saya masih kegiatan dengan rakor, dengan Ibu di GTK Pak Abur, rakor katanya dengan penguatan kepala sekolah. Kebetulan P4TK PKNPS ini walinya dari 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, NTB, dan Maluku Utara. Ya, makanya agak mundur sedikit waktunya. Siap. Nah, mohon izin sebelumnya kepada Pak Moderator nih, Pak Dede juga, saya mungkin ini nanti saya nggak bisa sampai selesai, karena saya juga menjabat di PLT di P4TK BOE Pak Abur. Jadi sama-sama di Malang dan Batu. Mungkin saya setelah paparan saya izin. Mohon maaf ini sebelumnya. Jadi biar Bapak Ibu sekalian bisa memahami ini, karena saya menjabat 2 jabatan sekaligus yang diberi amanah oleh Bapak Menteri, Mas Menteri dan Pak Sekjen. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kami atas nama lembaga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari KCD 12 Kabupaten Tasikmalaya ini perlu era sekarang ini kita memang harus kolaborasi. Jadi nggak ada kata tidak berkolaborasi. Sekarang ini eranya era kolaborasi. Sesuai dengan revolusi industri 4.0, di situ ada kolaborasi, sinergi, dan kita harus melakukan itu. Jadi tanggung jawab pendidikan ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab kepala cabang dinas saja. Tapi kita semua sebagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan harus bergotong royong. Saran Pak Menteri harus sama-sama bergotong royong bagaimana memajukan bangsa kita sesuai dengan visi misi negara. Tahun 2045 adalah tahun Indonesia Emas. Di mana tahun itu kita harus SDM-nya unggul, kompetitif, dan mampu bersaing, tahan banting, dan sebagainya. Ini yang kita maui Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus melakukan kerjasama, kolaborasi. Nah, saya berikan apresiasi luar biasa kepada Pak Abur Mustikawanto ini beserta jajarannya. Tentunya kita perlu terus sekali meningkatkan kolaborasi ini. Saya sudah punya paparan. Bolehkah ini saya memberikan screen sharing-nya ya? Ya, dapat itu langsung saja peran strategis P4TK PKNPS dalam meningkatkan kualitas kompetensi para pendidik. Tentunya ini Bapak Ibu yang pernah ke Malang, ke Batu, Pak Abur, silakan jangan sungkan-sungkan lah telepon saya. Ada kamar juga, Pak Diri tahu itu, Pak Diri itu sudah pernah bermalam di Pak, Subandi undangannya siap. Iya, ya. Jadi mari kita bersama-sama gotong royong. Nah, kemudian tayangan saya slide berikutnya.
Pak Nanang ya? Pak Nanang yang anu ya, yang Ya, terus lanjut. ini operator. Ya betul Pak. Betul Pak. Lanjut Pak Nanang. Ya Lanjut baik aja. baik. Lanjut aja. Waktunya saya diberi waktu 30 menit sebenarnya nih. Betul, Pak. Iya. Silakan, Pak. Kemudian Silakan, Pak. lanjut saja. Ini kantor saya Pak Abur. Ya. Oh, siap Pak Subandi, siap. Tulis ya. Memori. Kalau ke Malang, ya, lanjut saja. Oke. Profilnya. Nah, kemudian kedudukan PPATK PKNPS sebagai OPT sebenarnya. Jadi PPATK PKNPS, PPATK IPA, yang kebetulan sahabat-sahabat saya itu kepalanya, itu teman-teman saya semua itu. Ya, jadi OPT Kemendikbud yang langsung di bawah kementerian, dan itu dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal GTK oleh Bapak Dr. Iwan Sahril PSD. Ini adalah Kementerian UPT dari Kementerian Pendidikan yang beralamat di Jalan Raya Arhanud, Jondojo, Kota Batu. Ya, sudah ada teleponnya tuh Pak Abur, Bulis ya. Monggo. Iya. Siap Pak. Siap. Kalau Bapak Ibu sekalian mau ke Malang, silakan kontak. Kemudian rincian tugasnya, tentunya penjualan program pengembangan pemberdayaan pendidik dan pendidikan, pengelolaan data dan informasi, peningkatan kualitas pendidik, dan ini satu-satunya di Indonesia Pak. Jadi PPATK PKNPS ini satu-satunya di Indonesia khusus bidang studi PKNPS. Bahkan di dunia satu-satunya, nggak ada lagi di dunia Pak kayak gini Pak Abdul. Mantap. PPATK PKNPS hanya ada di Indonesia. Ya, kemanapun bawa ibu ke luar negeri nggak akan dapat. Apalagi di Australia Pak Dede ya. Ya betul Pak. Jadi pengelolaan data, terus fasilitasi, ini salah satu bentuk tugas fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan, ini pas sekali dengan rincian tugas kami, melakukan kerjasama, fasilitasi, evaluasi, dan pelaksanaan perkantoran. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 26 tahun 2020 tentang organisasi tenaga kerja UPT. Jadi yang baru ini Pak, Permendikbudnya baru nih, nomor 26 tahun 2020. Nah kemudian visinya adalah, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang Pak Abur, Bulis, maka harus kenal dulu PPATK. Apa? Kalau sudah kenal maka sayang-sayangan, artinya positif lah. Saling menyayangi, saling kerjasama, saling gotong royong, kolaborasi, sinergi, dan sebagainya. Nah, kemudian visinya itu adalah mewujudkan PPATK PKNPS yang maju dan berkepribadian dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkarakter bidang pendidikan kewarganegaraan dan IPS ilmu pengetahuan sosial. Jadi Pak Abur menyinggung NKRI harga mati. Iya. Ya. Mutlak, nggak ada tawaran lagi itu Pak. Siap, siap. Kami sudah berkolaborasi juga dengan BPIP, bahkan minggu depan kami diundang lagi melalui webinar dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Program kami cukup banyak Pak, jadi salah satunya adalah Pancasila Goes to Mall. Barangkali ada juga dari Tasikmalaya kemarin yang daftar untuk best practice, bagaimana membumikan Pancasila di era pandemi ini. Jadi banyak sekali, ada 200 lebih yang masuk ke kami, kita berikan kegiatan, bekerjasama dengan para pemangku pendidikan yang lain di beberapa daerah. Nah lanjut Pak Lede, nih kemudian sasaran layanan sasaran ini Pak Dede sudah hafal tuh tempat kami adalah sebagai untuk guru-guru SD, SMP, SMA, SMK khusus bidang studi, bidang mata pelajaran EPS dan PPKN se-Indonesia Pak Ambur. Jadi se-Indonesia. Jadi tepat sekali kalau Pak Ambur, Bulis, Pak Dede mengundang kami untuk bisa berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan, tapi khusus bidang IPS dan PKN. Tadi Pak Ambur sudah menyebutkan akan bekerjasama dengan PPATK IPA. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Anang, kemudian teman saya juga itu Pak, sahabat saya, kepalanya. Juga ada pengawas sekolah, kepala sekolah. Jadi sangat lengkap sekali. Dan tenaga administrasi, bisa kami juga pernah melakukan pelatihan untuk tas tenaga administrasi sekolah, Bapak Ibu sekalian. Tapi di PPATK PKNPS. Nah, kemudian sarana prasarana ini Pak tampilan depan mungkin di website kami sudah ada itu. Yang pertama kelihatan muncul itu gedung Pancasila. Nah, ini saya
namanya Gedung Pancasila, ada Gedung Proklamasi, Gedung Bhinneka Tunggal Ika, nama-nama gedung kantor kami begitu. Ya. Kemudian fasilitasnya banyak sekali Pak, fasilitasnya juga lengkap. Kita luas tanah 6 hektar kurang lebih, 5,6 hektar. Kemudian lanjut ya, ada di Kota Batu ya. Yang ini ada gedung perkantoran, gedung apa namanya, arsip, asrama dan sebagainya. Jadi Pak Dede sudah tahu betul itu beliau. Jadi kita sudah siapkan asrama juga untuk menampung ketika ada workshop, pelatihan dan sebagainya. Monggo Pak Abur sama Bu Bulis kalau emang ke Malang mengajak guru-guru pengawas sekolah. Seringkali kita datang dari Bandung banyak ke kami, tapi kondisi sekarang nggak memungkinkan. Kita sekarang kondisi yang memang sangat tidak menentu. Ya, kita bisanya lewat apa webinar ya. Zoom meeting, iya, nggak mungkin dalam waktu dekat kita tetap muka. Nah, kemudian berikutnya menuju pembelajaran abad 21. Ya. Kita terrealisasi dengan falsafah pendidikan, tokoh pendidikan kita yang terkenal yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, dalam masa pandemi ini, maka ini sangat tepat sekali. Jadi pemikiran ini sudah lama, 100 tahun yang lalu, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Dan filosofi daripada pendidikan itu, yang mendasari, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu adalah perubahan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu, filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu perubahan. Jadi kita harus banyak melakukan perubahan-perubahan. Dalam bahasa sekarang itu adalah inovasi. Kreativitas, ya, dituntut bagi seorang pendidik untuk melakukan kreativitas, inovasi, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Ini sudah disampaikan 100 tahun yang lalu. Tuntutan perubahan zaman. Jadi slide berikutnya Pak Dede. Kok hilang ya slide-nya? Sebentar Pak, barusan ada gangguan Pak, mohon maaf. Oke. Sebentar Pak. Baik. Oke, silakan Pak. Lanjut. Seterusnya, ya. Ya, itu amanat Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tangkap terhadap tuntutan perubahan. Apalagi sekarang visi Kemendikbud adalah membentuk pelajar-pelajar Pancasila. Semua berlaku pada jenjang sekolah, ya, menjadi pelajar Pancasila dari visi Kemendikbud. Kemudian tentunya slide berikutnya kita harus ingat tentang abad 21 membangun Indonesia Emas tahun 2005. Dimulai hari sekarang, dimulai saat ini, mulai sekarang, mulai hal yang kecil dengan menanamkan kepada anak didik kita tentang kualitas karakter, ya, yang jujur, religius, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, ini sudah tahu semua. Tapi yang penting bagaimana implementasinya. Nah, kami PMPTK PKNPS sudah punya video-video pembelajaran terkait dengan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sila-sila pertama, kedua, ketiga, 4, 5, itu sudah punya kami. Dengan kami punya website namanya Rumah Pancasila PMPTK PKNPS. Kami bekerja sama dengan BPIP, Balitbank, kami sudah seringkali melakukan kerjasama, termasuk Pak Menteri Dikbud, Pak Mendikbud waktu itu Prof. Muhajir Effendi sangat mengapresiasi kami, langsung beliau hadir untuk melaunching tentang bagaimana penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk era kekinian, ini melalui video pembelajaran. Jadi sekarang eranya era virtual, reality,
augmented reality, ya, ini sekarang sudah eranya teknologi. Nah, kompetensi berpikir kritis, memecahkan masalah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, komunikatif. Tadi saya di awal katakan ini adalah bentuk kreativitas inovasi nih Pak Abur, Bulis ini. Luar biasa ini melakukan terobosan-terobosan baru. Ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua KC, kepala cabang KJD di seluruh tanah air. Mudah-mudahan di awal ini Tasikmalaya kemudian nanti menyebar ke beberapa daerah provinsi yang lain. Insya Allah begitu. Kemudian literasi dasar. Ya, literasi dasar, literasi itu jangan diartikan sempit. Literasi itu adalah keterbukaan wawasan. Semakin terbuka sekarang kita. Ada kebahasaan, berhitung, sains, teknologi, komunikasi, keuangan, budaya, dan literasi budaya kewarganegaraan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya, tentunya kalau kita berbicara karakter, kita sudah hafal betul, mungkin sudah hafal betul Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana tentang religius, integritas. Tasikmalaya ini terkenal religius, ya Pak Abur, Bulis, religius sekali ya Tasikmalaya, terkenal. Saya punya saudara di sana sebenarnya Tasikmalaya, saudara sepupu saya tinggal di sana di Tasikmalaya, tapi saya belum pernah ke sana. Manten 2 kali nggak sempat datang ke sana saya, diundang terus, tapi karena kondisi jauh dan sibuknya kegiatan kami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami cuma titip salam aja, kami bisa hadir ke Tasikmalaya. Saudara saya, benar, sepupu dekat. Ya, insya Allah lah nanti kapan-kapan kalau pandemi sudah berakhir saya bisa berkunjung ke Tasikmalaya. Iya Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kelima nilai utama karakter ini bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang. Jadi ini ada keterkaitan. Religius, integritas, jangan dipisah-pisah lagi. Ini suatu rangkaian kegiatan yang utuh satu sama lain, berinteraksi satu sama lain. Ya, ini apalagi di tengah sekarang pandemi COVID-19 ini. Saling gotong royong, terus meningkatkan ibadah dan sebagainya, kemudian ada kemanfaatan dan sebagainya. Ini keterkaitan. Nah, kompetensi pembelajaran pada slide berikutnya, learning skill, itu tentunya kita sama, critical thinking, communication, collaboration, creative innovation ya. Jadi ini memang dituntut kita melakukan ya, ada perubahan mindset lah. Jadi ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendidik, ini kita harus merubah mindset, bahkan sekarang Kemendikbud sudah membuat aplikasi kaitannya dengan RPP di era pandemi ini. RPP 1 halaman dari kebijakan Kemendikbud, kita bisa lakukan itu, bisa upload, download ya di situ. Nanti di belakang ada tentang kita berbagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikutnya Pak Dede. Nah tentunya kita ingin menjadi literasi abad 21, kita saling membaca. Berikutnya. Ya ini. Jadi kita harus melakukan ini. Baca abad literasi kita ini sekarang. Apa yang nggak bisa didapat oleh literasi? Semuanya dapat diperoleh melalui literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial. Kalau kita dulu masih mungkin awal-awal kita, seusia saya mungkin Pak Abur, kita dulu kenal yang namanya handphone itu hanya Nokia saja. Kalau nggak handphone Nokia, kayaknya nggak laku. Sekarang kemana Nokia itu? Habis tenggelam di telan zaman. Muncullah era kekinian. Termasuk ini dalam dunia kita. Pak Dirjen sudah mengatakan bahwa dampak positif, hikmah positif dari pandemi COVID-19 ini adalah guru-guru kita, murid-murid kita semakin melek IT, ya, terlepas dengan kekurangan yang lain ya di beberapa daerah memang banyak saya ditelepon oleh kepala dinas juga, Pak Bandi kalau saya di daerah itu jangankan beli paket data, untuk makan aja susah katanya gitu. Itu terlepas dengan kondisi-kondisi daerah geografi yang memang sangat berbeda. Kita maklumi itu, dan itu menjadi prioritas pemerintah, makanya kita harus melakukan PDR, belajar dari rumah. Ya, kemudian berikutnya, Pak. Nah, peran strategis PMPTK PKNPS dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan pendidikan adalah
kita sebagai tugas pengembangan menyiapkan model-model pelatihan. Jadi kami sudah punya pelatihan dengan webinar, diklat daring, yang ikon kami P4TK PKNPS kita kenal dengan Dikdaya, diklat guru daring berinovasi dan berkaya. Ini yang ikon kami P4TK PKNPS itu yang melakukan pengembangan melalui model, inovasi, materi, media, dan banyak kami lakukan kegiatan karena itu. Dan kita silakan di website kami Bapak Ibu buka semuanya. Kami melakukan kegiatan Dikdaya ini sampai tahun 2020 sepertinya. Itu pendaftarannya melalui website kami. Maka berbondong-bondonglah Bapak Ibu sekalian untuk guru-guru bidang studi IPS dan PKN se-Indonesia ini. Kemudian berikutnya tentunya program-program kita ya tentunya yang terkait dengan tusi kami adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila, kompetisi guru PKN dan IPS, pengembangan pembelajaran, dan termasuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Silakan dibuka di website kami ini. Bapak Ibu jangan usah ragu, gak usah malu, buka dan tanya kepada teman-teman yang ada di P4TK PKN IPS. Kemudian moda pelaksanaan kita banyak menggunakan tatap muka, kemudian daring online. Berikutnya, Pak. Ya, tatap muka, maupun daring online. Nah, program-program implementasi Pancasila banyak sekali, ya, Bapak Ibu sekalian. Tentunya yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Kami punya program slide berikutnya. Kalau kita dulu kenal dengan P4, maka kami melakukan kegiatan dengan Wasbang, wawasan kebangsaan. Ini program kami Pak Abu. Jadi Bulis, jadi kami kemasannya bukan lagi P4, tetapi pelatihan Wasbang, wawasan kebangsaan. Ini sudah diakui oleh BPIP, kemudian Balitbank, dan GTK. Tahun 2019 kami sudah melakukan itu dengan di backup oleh Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidikan, mengundang 514 guru, 514 kabupaten kota untuk guru SD dan guru SMP. Jadi dari 514 kota kabupaten seluruh Indonesia, di SD-nya di Hotel Kartika Chandra Jakarta, SMP-nya di Jawa Timur. Jadi luar biasa animo peserta. Dengan model pelatihan yang kita kenal dengan sekarang, joyful learning dan meaningful learning. Pembelajaran yang menyenangkan dan juga pembelajaran yang bermakna. Ya, ini Pak Ibu sekalian, kita harus melakukan inovasi-inovasi itu. Namanya pelatihan Wasbang. Silakan kalau Bu Lis, kemudian Pak Bur tadi punya program, bisa kami layani dengan beberapa pola pelatihan. Ada yang 32 JP, analog dengan 4 hari, ada yang 52 JP, analog dengan 6 hari. Nah kemudian ini Bapak Ibu sekalian, judul-judulnya dalam nilai Pancasila itu oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Muhajir, yang sekarang sudah menjadi Menko PMK. Kita juga melakukan itu. Silakan Bapak Ibu sekalian diunduh di website kami. Dengan ini sudah sering kali di-share oleh Pusdiklat Jakarta terkait dengan judul-judulnya adalah yang sering di-share itu adalah tentang kejujuran untuk Eli. Bagaimana seorang siswa dari Papua, pindahan dari Papua, sekolah di Malang yang awal-awalnya di Batu, maksud saya, di Batu, yang semula masuk terasa asing, tapi lama-kelamaan menjadi familiar dengan anak sekolah. Inilah persatuan bangsa kita ini. Ya, kita harus terus berjuang bersama-sama untuk menjaga NKRI ini, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Cabang Dinas, harga mati. Ya. Kemudian berikutnya kita sudah melakukan beberapa kegiatan seminar, baik dengan Ketua MPR, kemudian juga Wakil Ketua DPR, kami sudah melakukan kolaborasi, mereka melakukan kegiatan di P4TK PKNPS dengan mengundang 500 guru dari MKP PKN terkait dengan sosialisasi 4 pilar itu. Ya. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, program pendidikan kompetensi guru kita sudah mulai terus Pak, berikutnya slide berikutnya.
Terus slide berikutnya Pak Dede. Ya, terus ya ini learning skill ya 4C tadi dibahas di awal dengan berbasis kecerdasan berbasis satu pelatihan pelatihan bagi guru mata pelajaran PPKN dan IPS ya. Learning skill 4C yang kita kenal tadi di awal disebutkan, literasi, penguatan akhlak dan pendidikan karakter. Kami sudah lakukan itu contoh-contoh gambar ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat termasuk berikutnya. Ini yang tadi di awal saya sebutkan dengan moda Digdaya ini Pak. Digdaya itu ikon dari P4TK PKN IPS, artinya Diklat Guru Daring Berinovasi dan Berkarya. Ini ikon brand dari P4TK PKN IPS selama masa pandemi COVID ini. Ya, ada diklat daring, ada webinar. Diklat daring ini 52 JP, webinar 32 JP, workshop daring juga 32 JP, BIMTEK juga 32 JP. Kalau webinar cuma 4 jam. Ya. Kemudian Lokakarya juga kita sering melakukan inovasi, termasuk Pak Dede ini sering kali undang itu Lokakarya itu ya, Pak Dede. Ya, betul, Pak. Workshop itu melakukan high order taking skill-nya seperti apa, membuat soal-soal dan sebagainya, desain thinking pembelajarannya seperti apa, STEM juga pernah kami lakukan. Jadi IPS itu tidak harus hot saja, STEM pun bisa diterapkan. Ya, meskipun STEM itu kan dari science, teknologi, engineering, arts, and matematika bisa diterapkan di mata pelajaran IPS PKN. Kita mengadop dengan metodologi yang ada di sana, kita adopsi menjadi pembelajaran PKN IPS. Bisa, kami sudah melakukan itu dan teman-teman Deswara sudah pernah mempraktekkan, termasuk teman-teman dari alumni Australia nih, ya Pak Dede sama alumni Cina yang menggunakan STEM. Kemudian program-program kami, pembuatan video pembelajaran, masuk pembuatan media interaktif, kemudian aplikasinya sudah ada, aplikasi Sebau, ya, pembuatan media pembelajaran berbasis augmented reality, di awal saya katakan, kemudian terusnya, iya, tentunya tadi Pak Ibu sekalian, ada peningkatan pelatihan pengetahuan kepala sekolah yang ini. Untuk kepala sekolah, pengawas bisa kita lakukan dengan melakukan on the job training. Pertama, 10 JP daring, in-service training 40 JP tetap muka, kemudian on the job trainingnya 21 JP daring. Kami sudah melakukan itu bagi pelatihan penguatan kepala sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, menciptakan sekolah merdeka, dan capaian belajar peserta didik, serta mewujudkan student well-being. Jadi kita harapkan murid-murid kita itu bahagia, sejahtera. Jadi wujudnya adalah students well-being. Jadi anak-anak didik kita ketika diberikan pembelajaran merasa senang, bahagia, sejahtera, selamat, aman dan sebagainya. Jadi kita lindungi anak didik kita supaya mereka awalnya senang bersekolah, selamat, well-being siswa kita. Nah, kemudian berikutnya, ya ini pelatihan pengawas sekolah, kami sudah pernah lakukan itu, Bapak Ibu sekalian, bulis ya, silakan. Dan yang ini Bapak Ibu sekalian, tolong ini betul-betul penting, ini dalam rangka mensosialisasikan dari kebijakan Kemendikbud, ya, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama, gotong royong ya, bersama-sama saling sharing. Ada dua portal yang ada di Kemendikbud, ada portal bersama hadapi corona, ada rumah belajar, ada TV edukasi, pembelajaran digital oleh Pusdatin, laman guru berbagi, si ajar oleh Semolek, aplikasi daring untuk paket ABC, membaca digital, surat edukasi, tetap muka daring melalui program Sapa Duta Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbud yang dulu kita kenal dengan Pustekom. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dari Albert Einstein, yang saya suka ini, bahasanya sederhana tapi enak. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses.
melainkan mencoba menjadi orang yang berharga atau yang bermanfaat. Jadi jangan berharap kita menjadi orang sukses, rubah kita, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga, bermanfaat bagi orang lain. Jadi saran saya ini sangat luar biasa dari pendapat dari Albert Einstein yang sudah almarhum orangnya ini. Menjadi orang yang berharga atau bermanfaat. Terus berikutnya, itu habis sudah sih Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu sekalian ya dari saya, Pak Abur, Bu Lis, dan nanti biar Pak Dede yang menghandle. Izin Pak Dede, saya nggak bisa ikut terus nih. Ya, saya ditunggu DP4TK BOE. Jadi kebetulan ada di Malang. Saya merangkap 2, mulai hari Senin saya di IPS terus. Teman-teman tadi menanyakan, Pak Kapus kapan ke BOE? Ya siang ini, saya bilang gitu. Izin, selamat sukses Bapak Ibu sekalian, ada di Pak Nanang nih semuanya, ya, semuanya, kawan-kawan semuanya. Pandemi ini jangan menghambat untuk berkreasi, berinovasi, tapi justru menjadi motivasi kita untuk melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan di era pandemi COVID-19 ini. Saya itu Pak Kepala Cabang Dinas, Pak Bur, Nawas, Bulis, Bapak Ibu semua, guru-guru sedekat Tasikmalaya, izin dan sukses semua untuk kita bersama. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas paparannya Pak Kapus yang begitu jelas dan begitu lebar. Alhamdulillah ini merupakan satu bentuk pencerahan buat kami guru-guru yang ada di berbagai daerah wilayah Nusantara, Pak Kapus, teman-teman kami, dan masih banyak teman-teman yang belum bisa masuk di room, itu saat ini sedang menyaksikan melalui live streaming Pak Kapus. Ya, alhamdulillah ya. Karena memang begitu antusiasnya dari mereka. Ya, bagus. Baik Bapak dan Ibu, Pak Kapus mohon izin andai kata berkenan untuk diberikan kesempatan satu saja penanya barangkali atau boleh satu aja ya. Ya satu betul aja, satu saja. Ya silakan kami persilahkan kepada peserta untuk bertanya apakah akan melakukan raise hand atau melalui chat ya kepada Pak Kapus. Pak Dede monitor. Ya silakan. Ya. Pak Dede monitor. Ya, silakan. Ini masih teman-teman masih ada yang gangguan. Ini kita termasuk Pak KCD pun tidak ada di room ini. Kita sedang usahakan Pak KCD masuk kembali. Ya, sebentar lagi beliau akan masuk katanya. Ya. Silakan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan langsung pertanyaan atau melalui chat kepada Pak Kapus, kami persilahkan. Kalau tidak ada Pak Kapus, mungkin teman-teman ini masih menyesuaikan. Pak Dede, mungkin saya mewakili saja Pak Dede ya, karena silakan. Pak Kapus, mohon maaf saya mewakili saja Pak Kapus. Monggo, silakan. Mangga. Karena saya dari guru PPKN nih Pak Kapus, kebetulan saya guru PPKN dan Ketua MGMP PPKN dari Kabupaten Tasik nih. Berharap bisa berkunjung dan mendapatkan ilmu langsung dari PM4TK PPKN Pak Kapus. Saya sudah beberapa kali mencoba ikut kegiatan tapi mungkin belum takdir dan jodohnya untuk datang ke sana. Mungkin suatu saat kami ingin diundang lah datang ke sana untuk mendapatkan ilmu gitu dari PM4TK PPKN. Mungkin itu aja Pak Kapus. Iya, siap Pak Nanang, insya Allah ya, insya Allah. Kami siap, dengan senang sekali saya informasi. Silakan buka di website kami Pak ya, Pak Nanang, di website kami kegiatannya apa saja bisa Bapak Nanang ketahui. Nanti kalau memang sudah daftar di situ atau ada sedikit gangguan bisa menghubungi kami ya. Siap Pak Kapus. Siap. Terima kasih sudah ikut serta Pak Kapus. Ya, terima kasih Pak Ali. Sukses selalu ya. Sukses. Iya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pak Kapus tadi sudah itu merupakan satu harapan dari teman-teman juga yang ada di daerah.
Dan baik. ini juga ada beberapa masukan Pak Kapus ketika Siap. nanti para guru menginginkan adanya bentuk program pelatihan yang difasilitasi atau meminta bantuan tentang narasumber dari P4TK PKN IPS untuk peningkatan kompetensi guru-guru di daerah. Itu mereka sangat mengharapkan sekali. Nah itu mohon barangkali nanti arahan dan juga sekaligus petunjuk dari Pak Kapus. Ya, makasih Pak Dede. Siap. Jadi kami tentunya sangat merespon tadi pertanyaan Pak Dede. Kami mohon juga harus ada surat ya pemberitahuan lebih dulu, jangan dadakan begitu. Kayak ini Pak Dede kan surat dulu kan, diawali dengan surat, kemudian kami akan membagi waktunya. Insya Allah siap Pak Dede. Kami bisa akan melayani dengan sepenuh hati tentunya sesuai dengan mutu kami ya. Ya, Baik, makasih terima Pak Dede. Sama-sama, terima kasih Pak Kapus. Itu barangkali perwakilan hal-hal yang disampaikan kepada Pak Kapus dan mudah-mudahan Bapak Ibu Guru pada kesempatan ini juga mendengarkan harapan dan juga arahan dari beliau. Demikian barangkali Pak Kapus. Ya, matur suwun. Sampun Rasul. Sama-sama kita berikan aplaus Bapak dan Ibu kepada Kepala Pusat P4TK PKN IPS, Bapak Dr. Haji Subandi MM, yang pada kesempatan ini sudah memberikan pencerahan kepada kita. Alhamdulillah. Ya. Mohon izin Pak Dede, Pak. Undur diri dulu Sama-sama. ya. Ya, Pak Kapus, semoga lancar dan sukses terus. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah kita dengarkan paparan materi dari Kepala Pusat P4TK PKN IPS tentang peran dan strategi P4TK PKN IPS dalam meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bagi pendidik di era pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu nanti bisa untuk materi beliau akan kami share melalui email Bapak dan Ibu ataupun melalui chat yang ada di panel Zoom ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan paparan materi yang kedua, yaitu yang seharusnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abur Mustikawanto MED, tapi beliau... Saya sudah siap. Oh sudah ya, ada, alhamdulillah. Ya, Terima kasih. Tadi ketendang. Oh, selamat bergabung lagi Pak KCD, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Pak KCD sudah siap untuk memberikan materi yang kedua. Oleh karena itu kami persilahkan langsung kepada yang terhormat Pak KCD Wilayah 12, Dr. Abur Mustikawanto MED. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Dede Rahayu. Yang saya hormati juga Pak Dr. Subandi. Mudah-mudahan masih ada ya Pak Dede di sini. Beliau izin Pak barusan gitu karena ya? akan ke P4TK Boe untuk kegiatan selanjutnya. Siap. Mohon dibantu Pak Nanang untuk slide-nya barangkali. Atau dari Pak Dede. Siap Pak. Sebentar sedang dipersiapkan Pak. Siap. Ya, Bapak dan Ibu, guru yang menjadi partisipan di sini di kegiatan webinar strategi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya hanya memberikan case study atau kasus atau suasana di KCD 12 yang meliputi Kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya. Pertama, pastilah kita lihat dasar hukumnya seperti itu, bahwa pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease COVID-19. Lanjut Pak Nanang. Di kami, program kegiatan belajar mengajar itu intinya adalah mandatori. Ke atas dikit Pak. Mandatori artinya adalah sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah dari Kemendikbud bahwa semua aktivitas harus mengikuti perintah dari Satgas COVID provinsi. Karena yang tahu untuk kegiatan pembelajaran itu adalah Satgas provinsi, kemudian dari Satgas provinsi itu akan ke Satgas kabupaten ataupun kota. Jadi kami
KCD 12 yang meliputi kabupaten dan kota Tasikmalaya akan mengikuti Satgas kabupaten ataupun kota. Jadi untuk saat ini sekedar pemberitahuan bahwa program untuk pembelajaran pembelajaran adalah tetap menggunakan luring atau luar jaringan atau dikenal dengan BDR, belajar di rumah. Lanjut, ini adalah upaya tingkat nasional, ya sifatnya mandatori tadi, kita mengikuti saja. Nah ini stop. Nah, penyebaran informasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sangat masif, Bapak dan Ibu, yang ada di seluruh Indonesia. Jadi, pembelajaran yang masif tersebut meliputi atau mengikut sertakan banyak pihak. Jadi, stakeholder yang disentuh kita di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khusus juga KCD 12, itu banyak sekali, dari komite sekolah, dari kecamatan juga ikut andil, kemudian dari pengawas, kemudian kepala sekolah yang memang di bawah kita, yaitu ada SMA, SMK, SLB, baik negeri dan swasta. Sekedar informasi Bapak dan Ibu bahwa di KCD 12 Kota dan Kabupaten Tasikmalaya itu meliputi atau membawahi 301 sekolah yang ada di kami, di Tasikmalaya. Kemudian untuk informasi pembelajaran yang sangat masif itu, untuk membuat rata sistem informasi pendidikan yang luar biasa ini, kami dibantu oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik itu untuk support media pembelajarannya, program-program yang gregetnya, dan sebagainya, itu ada semua dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi kita sudah rapi sekali, karena kita punya program VCT juga dari Tikomdik ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Lanjut Pak Nanang. Nah ini adalah progres PPM daringnya. Ini alhamdulillah sampai sekarang sebulan yang lalu ini sudah mulai berjalan, dan alhamdulillah ini makin ke sini sudah terbiasa. Per 13 Juli kemarin, tahun ajaran baru, kita juga selalu mengedepankan bahwa pengumpulan anak-anak itu masih dilarang, dan kita sepakat bahwa tetap menggunakan sistem belajar di rumah, walaupun dengan segala kendala. Lanjut Pak Nanang. Nah, beberapa program yang digunakan di area 12, Kabupaten Kota Tasikmalaya, ada beberapa rekan-rekan yang di SMA, SMK negeri yang luar biasa. Tadi kata Pak Subandi, ada beberapa guru yang sudah biasa menggunakan program aplikasi Edmodo, lalu Quizzes, Bsmart, EduBox, Kuiper School, dan sebagainya. Kalau saya sendiri di kantor cabang Dinas 12, itu biasa menggunakan untuk komunikasi pemerataan layanan pendidikan, itu menggunakan Zoom yang sedang kita pakai sekarang, lalu menggunakan Webex yang biasa kita gunakan untuk program pengembangan kejuruan dengan Thailand, dalam Siamolek. Kemudian ada juga menggunakan yang sifatnya insidental, ada LARK, ada namanya Skype Meet Now, kemudian ada Jitsi dan sebagainya. Tapi memang kita upayakan program-program yang digunakan saat ini adalah program yang sifatnya adalah untuk memberitahu kepada pihak sekolah dan stakeholder di mana pembelajaran dalam keadaan COVID-19 seperti ini harus tetap berlangsung. Jadi KCD 12 tetap dan selalu intens untuk mengadakan hal ini. Seperti misal hari ini dengan teman-teman atau dengan PM4TK PKN IPS yang ada di Malang, insya Allah tadi yang saya katakan di awal pembukaan, minggu depan kita akan coba dengan bersinergi dengan atau berkolaborasi dengan PM4TK IPA. Dan nanti Bapak dan Ibu akan juga saya undang, mudah-mudahan juga bisa berkenan untuk gabung. Lanjut Pak Nanang. Ini adalah harapan dan usaha kita. Iya, upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang mana di sini adalah mandatori di kami, kantor cabang Dinas 12. Program-program di sana itu sangat mendukung dan mengarah setelah pemerataannya masif, sebarannya masif, dan insya Allah mungkin ya memang tidak sempurna, ada beberapa kendala di lapangan, nanti saya akan coba informasikan kendala-kendalanya. Yang paling dominan kendala adalah jaringan,
kemudian ada beberapa teman-teman di lapangan, ya ada anak-anak yang tidak punya HP dan sebagainya. Lanjut Pak Nanang. Nah, ini adalah program yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Tikomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Program-program ini adalah mengarah ke peningkatan mutu. Jadi setelah ada pemerataan yang sifatnya masif tadi, baik dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kemudian turun secara mandatori ke KCD 1 sampai 13. Nah, KCD 12 ini yang tadi sekali lagi yang membawahi Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, program-program semacam ini yang sifatnya mandatori ini kita share sebanyak-banyaknya untuk supaya guru-guru melalui pengawas ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Tikondik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan ini sudah berjalan. Dari sisi kolaborasi belajar dan daring juara, yang kemudian ada pengembangan literasi, dan program-program yang namanya game atau kejuaraan yang sifatnya online dengan menggunakan fasilitas internet, itu juga dilakukan. Dan alhamdulillah KCD 12 sampai saat ini juga tergantung dari pengawasnya untuk memberikan sosialisasi kepada anak didik kita, dan insya Allah mudah-mudahan di titik inilah mutu pasti akan tertingkatkan. Lanjut. Nah, kemudian kolaborasinya banyak sekali nih untuk pembelajaran daring juara. Itu ada program yang namanya Seroja, Sarasian Online Jabar Juara. Ini juga intinya adalah nanti ke guru dan ke siswa. Ada Jabar Teacher Chatter, dan ada Jabar Speak Up 2 Million Voices. Nah, untuk yang terakhir, Jabar Speak Up 2 Million Voices di kantor cabang Dinas 12, itu kita buat dengan dibantu oleh Ibu Dr. Lis di sini. Alhamdulillah, dan insya Allah akan terus berlangsung. Kita akan coba nanti tiap sekolah membuat 1 atau 2 grup, yang mana satu grup itu ada 3 orang atau ya memang rata-rata 3 orang. Jadi ada 1 grup, 2 grup, 3 ya Bu Lis ya. Jadi mudah-mudahan nanti Jabar Speak Up ini kita dengan 12 Speak Up atau dibandingkan dengan C12 Speak Up. Intinya adalah untuk merangsang para siswa yang ada di KCD 12 semuanya untuk berani bicara dalam bahasa asing. Nah, dalam hal ini adalah bahasa Inggris ya Bu Lis ya. Jadi Pak. Nanti contoh untuk isu atau topik pertama misalkan dengan tourism, atau mungkin dengan kulineri, atau mungkin dengan handicraft. Dan kebetulan di Tasikmalaya misalkan dari SMA 1 Singaparna akan mengetengahkan, atau SMK 1 Raja Polah akan mengetengahkan bagaimana anyaman-anyaman bambu dibuat dan sebagainya. Nah, grup yang lain dari SMA lain akan menanyakan itu terbuat dari apa? But question in English. Nah, itu adalah program Jabar Speak Up yang mana di KTD 12 kita sebut dengan C12 Speak Up. Dan mudah-mudahan ini adalah untuk meningkatkan mutu. Di sisi otak kirinya jalan kompetensinya, di sisi kanannya untuk bicaranya pasti jalan dengan berani bicara bahasa Inggris. Lanjut Pak Nanang. Nah, ini tadi adalah salah satu lomba-lomba yang memang diadakan oleh Tikomdik, dan mudah-mudahan kita juga jadi peserta karena memang ini adalah dihimbau dari kantor cabang dinas 1 sampai 13. Dan insya Allah melalui pengawas yang salah satu diantaranya ada Ibu Lis, nanti mudah-mudahan banyak peserta juga yang dari KTD 12 mengikuti lomba-lomba semacam ini. Gunanya adalah untuk meningkatkan mutu. Kalau rata semuanya pendidikan, mutu juga harus ditingkatkan. Ini prinsip untuk di 12. Lanjut, Pak Nanang. Amin. Ya, amin. Lanjut, Pak Nanang. Nah, ini adalah ya pembelajaran daring tanggap COVID. Ini bisa diambil dari berbagai macam resources atau sumber. Ya, ini memang tergantung dari pengawasnya yang ada di lapangan, akan memberikan informasi, ini loh, kalau nanti mau belajar di titik ini, dan sebagainya. Jadi yang namanya guru di lapangan, insya Allah dan mudah-mudahan tidak akan kehabisan bahan ajar untuk disampaikan kepada siswa. Tetapi kadang-kala siswa terlalu capek, terlalu banyak tugas dan sebagainya. Makanya kita di KTD 12 ini insya Allah
tugasnya sih mudah-mudahan ada sifatnya kolaboratif antara guru fisika, kimia, biologi, matematika. Gimana kalau seandainya nanti tugasnya dipadukan, di mana dalam satu pekerjaan di situ ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya, dan ada matematikanya. Itu harapan kita supaya apa? Anak-anak mengerjakan dengan fun. Buntutnya adalah happy ending. Ya, Bu Lis ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Ya, betul. Lanjut. Betul. Ya, ini adalah contoh banyak pemicu. Yang mana adalah pemicu ini kegiatan-kegiatan yang semuanya datangnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan, kenapa saya bisa bicara begini lantang ya? Karena dulu adalah saya bertugas di Tikomdik sebagai Kepala Seksi Pelayanan. Jadi saya hafal betul program-program di Tikomdik itu. Jadi kebetulan saya pernah di sana dan akhirnya saya ditugaskan di KTD 12, saya bisa cerita banyak tentang program-program yang mengarah ke peningkatan mutu di Jawa Barat. Dan akan saya sampaikan di KTD 12 ini. Demikian, Bapak dan Ibu yang mungkin berada dari Sabang sampai Merauke mendengarkan informasi saya ini, di Jawa Barat insya Allah programnya kritis sekali begitu. Lanjut. Lanjut, Pak Nanang. Ya, ini juga masih model pembelajaran tadi, ada yang model video conference, dan ini di tiap daerah KCD 1 sampai 13, kita sudah punya guru-guru yang luar biasa, yang mana mereka tergabung dalam VCT. Jadi di KCD 12 saja, teman-teman guru yang sudah familiar dengan mengadakan video conference itu sudah cukup banyak sekali. Nah, nanti akan diinformasikan, akan ditutur tinularkan kepada guru-guru yang belum dan pernah merasa menggunakan teknologi VCT ini untuk menggunakan Webex maupun Zoom yang selalu kita gunakan dalam pembelajaran secara virtual. Dan alhamdulillah program VCT ini semuanya diikuti dari Sabang sampai Merauke juga ada, tetapi Jawa Barat dan Jawa Timur kelihatannya yang cukup banyak. Dan mudah-mudahan sangat intensif karena daerahnya di pelosok-pelosok itu butuh komunikasi dan interaksi sesama guru, yang mana gurunya sendiri harus di-upgrade sedemikian rupa supaya familiar terhadap teknologi yang sekarang sedang kita akan gunakan. Lanjut. Lanjut, Pak Nanang. Nah, ini model-model lomba-lomba Jabar Cop Education Challenge. Ini hanya flyer-flyer yang saya akan tunjukkan bahwa kita tuh serius sekali dalam peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat, khususnya Jawa Barat ya. Lebih khusus lagi di KTD 12, ya lebih umum lagi Sabang sampai Merauke. Intinya Pak, halo, terputus lagi Pak. Kendang lagi. Mohon ditunggu Pak Nanang. Mohon ditunggu sebentar Bapak dan Ibu karena mengalami gangguan sinyal. Baik, sambil menunggu Bapak dan Ibu, kepada Bapak Ibu para peserta yang mempunyai pertanyaan, silahkan untuk bisa nanti disiapkan pertanyaannya karena nanti akan kami siapkan waktu dan kesempatannya. Rupanya, lanjut, Pak Nanang. Alhamdulillah. Silahkan Pak. Lanjut, Pak Nanang. Slide-nya. Ya, ini hanya tambahan-tambahan saja, yang mana intinya adalah Bapak dan Ibu seluruhnya yang saya akan persingkat, di program kami di KTD 12, khususnya kebanyakan adalah mandatori. Intinya akan mendukung program-program yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, nantinya siswa harus bisa jadi siswa Masagi. Nah ini Pak, Bu, di seluruh Indonesia yang saya hormati, program siswa yang Masagi ini bisa cerdas, religius. Nah, Kota Tasik tadi mungkin Pak Subandi sudah sentuh, karena religiusnya itu makanya kita push untuk Jabar Masagi itu di KTD 12.
karena religiusnya luar biasa, kecerdasan juga luar biasa. Nah, karakter mudah-mudahan juga kita bisa garap, kemudian fisik mentalnya harus stamina ya luar biasa. Mungkin bisa nyontoh inilah mungkin Pak Kepala Kantor Cabang Dinasnya, semangat tinggi gitu ya Pak Dede ya. Barangkali betul, seperti Pak. itu. Ya, ini juga sampai kesengan nih, seperti mau perang aja ini. Ya, keringatan gitu Bapak dan Ibu. Kita lanjut slide berikutnya, mungkin slide yang terakhir ini ya. Yang terakhir Pak, betul Pak. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya kurung kurawal begitu ya, kurung kurawal, program mandatori dari pemerintah pusat kita reduksi, kita kembangkan, kemudian masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, lalu kita gunakan di kantor cabang Dinas 12 dengan segala keterbatasan dan kelebihan dari Tasikmalaya dengan religinya yang luar biasa. Oleh sebab itu, di samping pemerataan yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang terbarukan ke tempat-tempat yang remote area atau jauh dari kota, itu juga tidak ketinggalan kita akan sentuh dalam sisi peningkatan mutu. Melalui apa? Melalui program-program yang sudah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Tikomdik dengan flyer-flyer tadi. Dan diharapkan semua guru bisa melakukan itu. Karena apa? Karena guru hari ini harus melek teknologi. Jadi kalau guru tidak melek teknologi, minimal akhirnya dia tidak bisa menggunakan gadget yang kita biasa bawa. Dengan gadget ini saja kita bisa membuat media pembelajaran sederhana. Dan kita bisa konekkan dengan Infocus atau video proyektor yang ada di sekolah. Mungkin itu Bapak dan Ibu, tujuan akhirnya adalah membuat siswa itu masagi. Itu maunya Pak Gubernur dan maunya kita, masagi tadi yang telah saya utarakan, ada 4 poin ya. Di sana ada religi, cerdas, berkarakter, dan fisik mental. Kalau bahasa Sundanya ada di sana niti bakti, niti surti, niti hati, dan niti bukti. Itu semuanya adalah harapan supaya anak-anak yang benar-benar luar biasa, tahan banting, dan semangat untuk memajukan Indonesia umumnya, khususnya di Jawa Barat, dan lebih khusus lagi di KCD 12. Mungkin itu Pak Dede, terima kasih. Mudah-mudahan berkenan. Dan mohon maaf tadi banyak salah, kalau ada banyak salah ucap kata dan terlalu bersemangat sekali, ditambah koneksinya ya mohon maaf tadi terputus-putus. Demikian Pak Dede, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak KCD 12, Dr. Abur Mustikawanto, MED, yang sudah begitu semangat memberikan materi. Ya, Bapak dan Ibu, mohon Bapak Ibu para peserta ya untuk ditahan dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan kami kasih kesempatan. Sekarang kita lanjut saja kepada narasumber kita yang kedua, yang ketiga, yaitu Ibu Dr. Hajahlis Hertigantina MPD, yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum kepada beliau, kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu untuk narasumber kita, Bapak Dr. Abur Mustikawanto. Terima kasih Pak Dr. Abur. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan CV Dr. Hajahlis Hertigantina. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 15 Desember 1966, jabatan pengawas sekolah, alamat rumah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, unit kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, cabang Dinas Pendidikan wilayah 12, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan dan prestasi yang sudah diraihnya. Oleh karena itu, mari kita berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Hajahlis untuk menyampaikan paparannya. Disilahkan kepada Ibu Dr. Lis. Host, Ade. Ya. Ya. Host disable participant screen. Oke. Ya, Pak De. Ya, lanjut. Silakan, Bu. Ya. Saya sudah share screen-nya, tapi di sana mohon host-nya diitukan, Pak De. Pak Nanang, sudah siap? Halo, Pak Nanang. Halo, Bu Dokter, sudah dibuat host terlebih dahulu. Silakan
Bu Dokter untuk di screen, Ya. share screen-nya sudah aktif. Ya, oke, makasih. Terima kasih kepada Pak Nanang, Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala P4TK, PKN, dan IPS. Alhamdulillah, saya juga pernah ke Kota Batu waktu menyusun jurnal. Pada waktu itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 12. Yang saya cintai, saya banggakan, seluruh peserta yang pada dalam hal ini, marilah kita semuanya membahas tentang peran pengawas sekolah dalam melayani bagaimana dan meningkatkan mutu pendidikan di era pandemi ini pada COVID-19. Diketahui Bapak dan Ibu bahwa eksistensi pengawas sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, kemudian selanjutnya ada PP 19 Tahun 2005, dan diikuti juga oleh keputusan Kepmen Pan RB nomor 118 tahun 1996, dan telah juga disempurnakan dengan keputusan nomor 091/2001, sehingga hal tersebut menetapkan pengawas itu sebagai pejabat fungsional yang permanen sampai saat ini. Dengan hal tersebut juga Bapak dan Ibu dinaungi Permendiknas nomor 12 tahun 2007, Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 yang telah diubah menjadi Permenpan RB nomor 14 tahun 2016. Begitu juga dengan Permendikbud nomor 143 tahun 2014. Bahwa pengawas itu sebagai PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang dengan penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan baik dari segi akademik atau teknis pendidikan dan manajerial untuk pengelolaan sekolah pada satuan pendidikan. Sifat fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab wewenang tersebut terhadap kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, diketahui bahwa untuk tugas-tugas dari pengawas itu, baik dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, sampai melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Terkait dengan tugas tersebut, dalam pengawasan baik bidang akademik dan manajerial, secara teknis pendidikan dan pengelolaan dari sekolah itu sendiri, pengawas menyusun program pengawasan dan melaksanaan pembinaan, pemantauan 8 standar nasional pendidikan, dan melaksanakan juga penilaian, dan kemudian melaksanakan juga pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, serta melaksanakan tugas pengawasan di daerah khusus. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita mengambil tema peran pengawas melayani. Seperti halnya pengawas sekolah sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, yang telah diundang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Simposium Internasional tahun 2019, di mana sesuai harapan Mas Menteri pada simposium tersebut, beliau ingin mengubah paradigma kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai pemimpin yang melayani. Dalam hal ini, pengawas sekolah pun sebagai pemimpin yang melayani Bapak dan Ibu. Dalam konteks ini, memberikan layanan yang bersifat membimbing, bersifat juga memfasilitasi, memotivasi, kemudian dan menilai guru dalam pelaksanaan pembelajaran, serta mengembangkan profesinya secara efektif. Di masa pandemi di COVID-19 ini, pengawas sekolah juga memverifikasi RKS, RKT, RKAS, dan menandatanganinya pun menggunakan digital. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebagai pengawas sekolah yang melayani, di sini Bapak dan Ibu, kita lihat dari pendapat Spears tahun 2002, halaman 27-29,
terdapat 10 karakteristik dari servant leadership. Apakah benar bahwa pengawas itu sudah melayani? Seperti contoh, mendengarkan atau listening, kita ketahui bahwa seluruh pengawas menerima laporan kegiatan. Itu jika ada laporan kegiatan, maka pengawas sekolah mendengarkan dengan fokus terhadap laporan yang diberikan, kemudian permasalahannya pun didengarkan dan bagaimana solusinya, mengidentifikasi, dan di sini tentunya kita mendengarkan juga atas keinginan kelompok-kelompok di satuan pendidikan. Rasa empati timbul juga dari pengawas sekolah dalam melayani satuan pendidikan, memahami bagaimana rekan kerja, kemudian bagaimana juga berempati terhadap seluruh warga sekolah. Hal tersebut Bapak dan Ibu, ada juga kita melakukan healing atau penyembuhan. Bagaimana kita menciptakan atau menyembuhkan emosional dari setiap warga sekolah. Itu merupakan suatu kekuatan sebenarnya sebagai transformasi. Sehingga kita juga ada punya satu sikap yaitu kesadaran atau awareness di sini untuk memahami segala isu-isu yang ditemukan di setiap satuan pendidikan itu yang melibatkan apakah itu masuknya kekuasaan ataupun dari etika-etika yang digunakan atau yang eksis yang berada di satuan pendidikan. Kemudian persuasi atau persuasion. Pelayanan yang diberikan oleh pengawas sekolah meyakinkan orang lain untuk terus eksis mengadaptasikan dirinya masing-masing dalam mengembangkan sekolah. Kemudian selanjutnya ada konseptualisasi, di mana di sana Bapak dan Ibu diketahui bahwa pengawas sekolah memiliki pemikiran yang jangka panjang atau visioner untuk pengembangan sekolah ke depannya Bapak dan Ibu. Hal ini tentunya Bapak dan Ibu, adanya juga kejelian yang dimiliki oleh pengawas sekolah. Pengawas sekolah teliti bagaimana memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan konsekuensi yang akan dilalui untuk masa yang akan datang. Dengan adanya keterbukaan atau stewardship, pengawas sekolah juga adanya keterbukaan, silahkan jika ada permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh satuan pendidikan, ada juga persuasi dengan ajakan yang sifatnya pendekatan, kemudian membangun kepercayaan diri dari orang lain. Pendekatan yang digunakan di sini dengan persuasif Bapak dan Ibu, sehingga pengawas sekolah memiliki komitmen dalam melayani semua satuan pendidikan, memiliki rasa tanggung jawab, menumbuhkan kembangkan profesional dari setiap guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Begitu juga organisasi yang ada. Dan bisa membangun komunitas atau building community, bagaimana mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas sehingga kondusivitas akan eksis, akan ada di satuan pendidikan. Dalam masa pandemi ini, Bapak dan Ibu, tentunya pengawas juga tidak terlepas dari tugasnya, yaitu dalam memberikan pembinaan kepada guru, kepala-kepala sekolah, baik kepada lembaga, dengan menggunakan metode daring, pengawasan secara digital, dengan berbagai aplikasi digital, baik itu Sisau, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet, dan Zoom. Nah, Bapak dan Ibu, hal ini tentunya tidak lain untuk mencapai mutu pendidikan. Kita kutip dari Sudarwan Danim tahun 2007 halaman 56, ada 5 faktor dominan untuk mencapai mutu pendidikan. Pertama adalah kepemimpinan kepala sekolah. Pengawas sekolah membina kepala sekolah, menjaga agar pemikirannya bisa terbuka, mampu menerima kritik, dan nasihat yang sifatnya konstruktif, untuk mampu dan mau berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua warga sekolah. Selanjutnya adalah siswa, Bapak dan Ibu. Siswa
Di sini juga tidak terlepas dari bimbingan pengawas sekolah. Bagaimana membimbing guru agar menyediakan toolsheet atau worksheet, bagaimana agar adanya pembinaan siswa unggulan untuk persiapan dari apakah KSN, apakah FLS2N, atau berbagai lomba. Kurikulum juga Bapak dan Ibu, terkait dengan kurikulum yang masa COVID ini, tentunya ada fleksibilitas kompetensi dasar, sehingga adanya juga pembimbingan dari pengawas sekolah untuk menyederhanakan kompetensi dasar dan menetapkan kompetensi acuan. Seperti yang diharapkan oleh Mas Menteri, bahwa kita tidak terlalu fokus terhadap tercapainya kompetensi. Tetapi kompetensi siswa itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar siswa mampu dan mau belajar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ada keterlibatan yang penuh, yang maksimal dari para guru. Para guru dengan semangatnya harus menganalisis kompetensi dasar yang sesuai di masa pandemi ini. Mengintegrasikan kompetensi dasar yang satu dengan kompetensi dasar yang lainnya, serta saya selalu tegaskan kepada Bapak Ibu Guru bahwa untuk memilih materi yang menarik, hal ini agar siswa tidak merasa boring atau bosan dengan proses pembelajaran di rumah. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah jaringan kerjasama. Ini penting Bapak dan Ibu. Karena kerjasama itu dilakukan baik itu secara horizontal melalui MKKS, melalui MGMP atau KKG, bahkan MGMP bidang studi di sekolah atau di satuan pendidikannya. Juga ada kerjasama secara vertikal dengan sekolah pemasok siswa, baik itu kalau SMA, berarti dari SMP atau MTS, kalau SMP dari sekolah yang berada di bawahnya, baik SD ataupun MI. Kemudian selanjutnya yaitu dengan perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Dengan masa COVID ini, otomatis sekolah juga ada yang kerjasama dengan Dinas Kesehatan atau tim penanganan COVID-19 untuk mengatasi COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa ada 13 karakteristik dalam mutu pendidikan ini. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan segi input, proses, dan outcome. Kinerja sebagai salah satu hal yang berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Kinerja guru, mulai dari mengajar baik, memberikan penjelasan yang meyakinkan, walaupun di masa COVID ini, sehat dan rajin mengajar, menyiapkan bahan pelajaran yang lengkap, serta pelayanan administratif dan edukatif baik yang ditandai oleh hasil belajar yang tinggi, lulusan yang banyak, putus sekolahnya sedikit, dan kemudian lulus tepat waktunya banyak. Kita juga pengawas sekolah melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah, mengevaluasi hasil dari PKG, menilai tenaga administrasi sekolah dan tenaga layanan khusus yang berada di satuan pendidikan. Waktu wajar, Bapak dan Ibu. Pengawas sekolah memverifikasi dokumen dengan batas waktu yang wajar. Di sini adanya guru memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, kemudian batas waktu pemberian dokumen kurikulum dari kurikulum setiap mata pelajaran yang harus diserahkan kepada cabang dinas pendidikan, kemudian waktu juga kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu harus menyerahkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Handal, bagaimana pelayanan prima yang diberikan sekolah, bertahan dari tahun ke tahun. Kemudian guru bekerja dari tahun ke tahun. Tidak ada pengaruh dari luar yang dapat merugikan semua pihak. Selanjutnya STK atau indah Bapak dan Ibu. Dalam melaksanakan pemantauan 8 standar nasional pendidikan, pengawas sekolah terkait dengan standar sarana prasarana, mulai dari penataan ruangan, interior dan eksterior sekolah ditata dengan baik,
taman yang ditanami bunga yang menarik dan terpelihara dengan baik, guru juga membuat media pendidikan yang menarik, warga sekolah juga berpenampilan rapi, Bapak dan Ibu. Itu Bapak dan Ibu yang merupakan karakteristik dari mutu pendidikan atau mutu sekolah. Kemudian hubungan manusiawi atau personal interface. Adanya komunikasi yang sehat di antara warga sekolah. Dari mulai kepala sekolah, berkomunikasi dengan pengawas sekolah, kemudian dengan warga sekolah, guru-guru, tenaga atas, dan lain sebagainya. Beretika dalam menjalin komunikasi dengan siapapun, termasuk sekolah warga binaannya. Nah, Bapak dan Ibu, ini menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Mudah penggunaannya atau easy of use. Bapak dan Ibu, sarana-prasarana yang dimiliki satuan pendidikan, aturan-aturan yang mudah diterapkan, buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu, penjelasan guru di kelas mudah dimengerti siswa walaupun dalam keadaan daring. Nah, inilah salah satu karakteristik dari easy of use atau mudah penggunaannya. Kemudian bentuk khusus Bapak dan Ibu. Di dalam bentuk khusus diketahui bahwa sekolah memiliki keunggulan baik itu di teknologi informasi, bidang bahasanya. Kebetulan di KCD 12 sudah difasilitasi bagaimana untuk meningkatkan bidang bahasa Inggris. Nah, hal tersebut Bapak dan Ibu, salah satunya adalah adanya keunggulan dari setiap satuan pendidikan, termasuk keunggulan di dalam ekstrakurikulernya. Selanjutnya adalah sekolah memiliki standar tertentu. Secara otomatis Bapak dan Ibu, sekolah harus memiliki standar pelayanan minimum. Di sini Bapak dan Ibu, sekolah sudah terakreditasi dengan nilai amat baik. Bahkan, sekolah sudah memenuhi standar minimal untuk ujian sekolah, seperti yang tercantum dalam dokumen 1. Diikuti oleh konsistensi. Konsistensi adanya keajegan. Sekolah tidak menurun sejak seluruh komponen sekolah konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Kemudian diketahui mutu sekolah dari dulu sampai sekarang tetap eksis. Tidak menurun begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ada keseragaman. Dalam melaksanakan aturan dalam berpakaian, tentunya ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Bapak dan Ibu. Menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah melaksanakan aturan tidak pandang bulu atau pilih kasih. Mampu melayani. Ini harapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah harus memberikan pelayanan prima kepada semua pihak. Dan adanya pelayanan ini menyediakan kotak saran. Saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu. Sehingga para pelanggan merasa puas. Siapakah para pelanggan di sini? Pertama, orang tua siswa, siswa itu sendiri, masyarakat itu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh satuan pendidikan. Adanya ketepatan atau accuracy, ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada semua pihak Bapak dan Ibu. Sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dari para pelanggan. Kita ketahui harapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan harapan semuanya termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diimplementasikan juga oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 bahwa sekolah itu harus memiliki 3P. 3P tersebut yang pertama adalah pelayanan, kedua prestasi, yang ketiga adalah penampilan Bapak dan Ibu. Jadi di dalam hal ini tentunya pengawas sekolah menempati posisi yang interface antara kebijakan dengan implementasi. Karenanya pengawas itu memiliki pemikiran yang konsepsional.
Kenapa demikian? Sebab sebagai implementator yang baik atas segala sesuatu kebijakan yang sudah kita terima. Inilah menjadi prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Targetnya adalah membangun tata kelola dan budaya mutu di tingkat satuan pendidikan melalui kepengawasan pendidikan yang efektif, berdaya guna, dan mengeskalasi daya saing pendidikan pada tataran global. Nah itu Bapak dan Ibu, dari pengawas sekolah memiliki peran sebagai pemimpin yang melayani. Bahkan tulisan saya sudah dikirimkan ke Disdi melalui online. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini sebagai jawaban dan harapan dari Mas Menteri di dalam Innovative School Leadership to Improve Student Learning and Well-being. Barangkali itu Bapak dan Ibu untuk peran pengawas di dalam memajukan satuan pendidikan khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan lebih khusus lagi kita di dalam melaksanakan pelayanan di wilayah cabang Dinas Pendidikan wilayah 12. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Lis, yang sudah memberikan pemaparan materinya yang cukup jelas, Ibu. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus untuk narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Lis. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih masih tetap stay tune di room kami untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Bapak Ibu yang mau atau yang mempunyai pertanyaan ya terkait dengan paparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Abur dan Dr. Lis, disilahkan dapat menulis di dalam kolom chat ataupun dapat mengajukan pertanyaan secara langsung melalui raise hand. Tapi sebelum itu, tentu Bapak Ibu masih ada yang bertanya terkait dengan narasumber kita yang kedua. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan Bu Dr. Lis terkait dengan CV Dr. Abur, Bapak Ibu. Nama Abur Mustikawanto, tempat tanggal lahir Madiun 15 November 1966, alamat rumah Jalan Haji Mukti, Cibaligo, Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Pendidikan SD Angkasa 5, SMP 80, SMA N42 Jakarta, jurusan Elektronika IKIP Bandung, jurusan Fisika ITB, S2 jurusan Science Education Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, pra S3 jurusan Science Education Aichi University of Education Japan, S3 jurusan Pendidikan Teknologi Kejuruan UPI. Short course yang diikuti oleh beliau, Elikos, Curtin University of Technology, Perth, WA, Vocational Sandwich Program, BREF Academy, Mannheim, Jerman, Japanese Language, Nagoya University, Japan, Innotex, Simeo Healthcare, Manila, Philippines, OPEC, Simeo School Partnership Program, Nonthaburi, Thailand, ICT Capacity Development, Koicha, Seoul, Busan, Korea Selatan, Innotex, Simeo Sustainable Healthcare, Manila, Philippines. Pekerjaan beliau, Kepala Seksi Kesiswaan bidang PKLK, Seksi Ketenagaan bidang PKLK, dan saat ini beliau menduduki jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Kabupaten Kota Tasikmalaya. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan CV narasumber kita yang kedua. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa-apa yang disampaikan oleh narasumber kita, baik Bapak Dr. Abur maupun Ibu Dr. Lis. Boleh ditujukan kepada beliau. Mohon maaf Pak Dede, sebelum itu Pak KCD kayaknya keluar kembali dari room dan hostnya sekarang dipegang oleh Bu Dr. Hajah Lis. Kalau boleh hostnya mungkin dikembalikan lagi.
Ke saya, Baik. Bu. Baik, Bu Dr. Lis, mohon karena gangguan sinyal Bapak Ibu ini sehingga Pak KCD ya terlempar keluar dan host saat ini ada di Ibu Dr. Lis. Mohon Ibu bisa dikirimkan ke Pak Nanang hostnya. Ya Pak. Sudah. Sudah, Bu. Dilanjut ada dulu pertanyaan Pak Dem enggak? Ya, Ya. silakan. Baik, terima kasih. Bagi Bapak Ibu, sekali lagi kami persilahkan dapat melalui kolom chat yang ada di bawah panel ataupun dapat melakukan mengklik raise hand di bawah atau angkat tangan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, Ibu Dr. Lis, sambil menunggu ini ada beberapa yang akan mengajukan pertanyaan. Ibu Ismayanti, disilahkan Bu. Mohon Iya, dibuka, silakan, Bu. Pak Nang, mikrofonnya. Silakan, Ibu Isma. Halo, Ibu Isma, sudah siap? Belum, ya. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA kami. Ini Ibu Dr. Lis, barangkali silakan. bisa langsung dijawab. Iya, Pak. Bagaimana peran serta dari pengawas ketika menghadapi situasi pandemi COVID saat ini untuk memberikan layanan pendidikan dan juga memberikan penguatan kepada satuan-satuan pendidikan. Apalagi Bapak Ibu guru saat ini mereka banyak melakukan BDR atau belajar di rumah, termasuk juga pada para peserta didiknya. Tip-tip apa yang barangkali Ibu bisa sampaikan kepada para peserta yang hadir di webinar? Itu barangkali Ibu Dokter. Tadi aku sungguh ya, seminggu ini sih makan lebih, jalan ke nih ya, kan tanggung. Ya, baik. Bisa mendengar Pak, Bapak Ibu? Pak Dede? Ya, dilanjut Bu Dr. Ya. Lis. Ya, peran serta pengawas sekolah dalam menghadapi situasi di masa pandemi ini, Bapak dan Ibu, di antaranya kita masih tetap melaksanakan pertama pembinaan secara daring, kemudian juga kita melaksanakan pembimbingan kepada guru-guru, terutama jika mau melaksanakan satu jenis workshop pun itu harus menggunakan protokol kesehatan itu Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang perlu disikapi atau yang harus dijadikan solusi untuk guru-guru itu yang pertama guru-guru pada membuat aplikasi baik itu melalui Zoom atau melalui Cisco Webex itu mengundang kita juga, bahkan saya juga pernah mengundang juga untuk melaksanakan satu komitmen agar pembelajaran di masa COVID ini tetap berjalan dengan baik, mulai dari pembenahan yang harus, perencanaan yang harus dibuat, perencanaan dari guru, perencanaan sekolah berdasarkan rencana kerja tahunan. Walaupun di masa pandemik ini tetap saja itu harus tetap eksis atau berlangsung begitu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, sekolah alhamdulillah sudah memfasilitasi juga guru-guru dengan learning management system. Jadi mulai dari e-learning, kemudian juga ada yang menggunakan Google Classroom, begitu. Sehingga hal tersebut tidak sulit sebenarnya untuk sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran walaupun menggunakan daring. Kemudian jika mungkin nanti ada yang harus ditanyakan juga ya Bapak dan Ibu, sebab standar mutu proses pembelajaran Pak Bapak dan Ibu itu ada rancangan pembelajarannya, ada kegiatan pembelajaran,
strategi pengantarnya, media dan teknologi yang digunakan, serta layanan bantuan belajar. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu diperhatikan, yaitu di dalam layanan bantuan belajar. Artinya, bagi siswa yang tidak mempunyai gadget atau tidak mempunyai konektivitas internet, jadi sekolah menyediakan dalam bentuk kopi untuk peserta didik dan diambil ke sekolah itu bukan oleh siswanya itu sendiri, tetapi oleh orang tua peserta didik. Sehingga tidak ada peserta didik yang tidak melaksanakan proses pembelajaran. Semuanya terlayani, alhamdulillah dengan baik begitu Pak, Bapak dan Ibu. Solusi-solusi apa, Bu? Ini ada yang masuk lagi melalui WA kami. Solusi-solusi seperti apa yang bisa dilakukan ketika mengalami siswa yang mengalami tentang gangguan sinyal atau ketidakmampuannya untuk memiliki perangkat atau handphone atau Android, Bu? Nah, masalahnya gini, Bu Ate, kan kita buat seperti itu. Oke, bisalah kita buat seperti itu, kan. Cuman, Bapak dan Ibu, ngasih materi sama anak bingung. Tadi kita kan memberikan materi itu kan dibatasi 30 menit ya Pak De ya. Alhamdulillah bisa panjang lebar dengan Bapak dan Ibu. Jadi di rumah. Solusi yang diberikan oleh pengawas sekolah ketika mengalami gangguan atau sinyal, konektivitas internetnya sama sekali tidak ada. Kita ketahui bahwa masih banyak di daerah-daerah itu yang sulit sinyal begitu. Ya salah satu diantaranya yaitu memberikan fasilitas berupa paper, yaitu kertas atau hard copy dari materi-materi yang diberikan, dari tugas-tugas yang diberikan oleh tugas. Aku 2 kali seminggu diperbanyak sehingga sekolah memfasilitasi peserta didik itu dengan kertas-kertas tugas-tugas tersebut serta materi-materi yang disediakan oleh guru-guru. Hal itu untuk mempermudah agar peserta didik semuanya belajar, mau dan mampu belajar begitu. Itu salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh setiap sekolah sebagai layanan bantuan belajar kepada peserta didik yang sulit sinyal itu, Pak. Jadi tidak ada siswa yang tidak belajar. Semuanya harus belajar, begitu Bapak dan Ibu. Ya, baik. Cukup menarik ya rupanya Bu Dr. Liz pembicaraan kita hari ini, Bapak Ibu para peserta webinar yang pada kesempatan ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang memang muncul di lapangan ketika kita menginginkan adanya pemerataan layanan pendidikan yang harus diberikan oleh pemerintah. Tetapi satu sisi kita juga mengalami satu dilema ketika layanan ini tidak maksimal ataupun tidak mencapai target yang kita harapkan. Nah, tentu tadi Bu Dr. Liz sudah memberikan beberapa masukan, informasi yang cukup jelas kepada kita dalam tataran teknis di lapangan. Sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Ibu para peserta ya, ini untuk bisa mematikan mikrofonnya karena mengganggu situasi proses webinar ini. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang masih penasaran untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Ibu Ismayanti sudah siap, Bu? Halo, bisa mendengar? Ibu Isma? Belum. Yang lain, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan barangkali terkait dengan pengalamannya di lapangan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, narasumber kita Bapak Dr. Abur ternyata terlempar mengalami gangguan sinyal sehingga beliau masih belum bisa masuk ke room kita saat ini. Oleh karena itu webinar masih tetap berjalan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Oh ya, Ibu Dr. Liz, ini masih ada lagi yang masuk pertanyaan ke WA kami terkait dengan strategi-strategi yang harus dilakukan oleh sekolah, Ibu,
ketika sekolah ini ingin melakukan inovasi-inovasi terutama dalam sistem pembelajaran e-learning ya. Ketika teknologi tidak ada, sarana tidak mencukupi, tetapi kemauan ingin. Apakah Bu, ada bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah, baik yang ada di kota maupun di daerah? Itu Bu Dr. Liz. Baik Bapak dan Ibu, untuk strategi yang dilakukan sekolah jika memang akan berinovasi, terutama di dalam e-learning, ya jelas terutama yang harus diperhatikan adalah koneksivitas dari internetnya itu sendiri, Bapak dan Ibu. Kemudian bantuan-bantuan pemerintah sebenarnya sudah banyak memberikan salah satu solusi, bukan salah satu lagi, banyak solusi yang sudah diberikan oleh pemerintah kita, yaitu untuk melaksanakan pembelajaran dari mulai adanya ruang guru, ya kan? Kemudian yang kedua, ada juga yang difasilitasi juga untuk seperti ya anak SD, itu ada TVRI, ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu bisa juga oleh Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu guru kalau mau e-learning, itu sebenarnya sudah salah satu diantaranya menggunakan komputer-komputer yang Bapak Ibu miliki di sekolah, karena memang pemerintah sudah memberikan banyak sekali bantuan untuk sekolah-sekolah kita. Nah, tinggal bagaimana caranya agar komputer tersebut bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Itu sebenarnya banyak sekali, banyak hal yang menjadi solusi untuk guru-guru kita. Kalau misalkan e-learning itu sendiri, Bapak dan Ibu, koneksivitas internetnya misalkan agak sulit, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan sesuatu materi itu dengan menarik kepada siswa yang bisa diikuti baik itu melalui handphone, begitu. Kalau misalkan masih sulit dengan handphone, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan triknya, yaitu di dalam materi Bapak dan Ibu diselipkan pendidikan karakter di dalamnya untuk menumbuh kembangkan agar mereka memiliki pembiasaan-pembiasaan yang baik sehingga budi pekerti eksis di dalamnya dengan materi tersebut terkemas boleh secara hard copy-nya Bapak dan Ibu. Nah, itu salah satu di antaranya Pak Dede. Jadi nanti atau berupa modul begitu. Sehingga tidak hanya misalkan berinovasi itu kita kalau misalkan koneksivitas internetnya susah, bisa saja kita membuat dengan cara lain begitu. Masih banyak cara sebenarnya begitu Bapak dan Ibu. Nah, itu seperti halnya dulu ketika saya juga pernah memberikan materi kepada SMP terbuka Bapak dan Ibu dulu waktu kita masih di kabupaten itu. Bagaimana caranya agar siswa itu bisa belajar dengan baik yang mempunyai buku hanya satu. Nah, maka salah satu di antaranya guru-guru itu diberikan atau menciptakan bahan-bahan ajar yang lebih menarik begitu. Itu juga salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Di dalam materi tersebut tentunya tidak hanya merupakan narasi saja, tapi boleh dengan gambar, begitu Bapak dan Ibu. Jadi banyak hal sebenarnya Pak Dede untuk berinovasi bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu Dr. Liz yang cukup luas memberikan penjelasan-penjelasannya. Halo Bapak Ibu para peserta sekalian yang masih tetap setia, gimana? Masih tetap stay tune? Masih tetap semangat semua? Sekali lagi saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang masih penasaran untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber kita. Silahkan Bapak Ibu. Alhamdulillah Bu Dr. Liz kayaknya ini sudah tidak ada lagi yang menyampaikan pertanyaan ke kolom chat atau kami Dr. Liz. Kami ucapkan terima kasih Bu Dr. Liz. Sekali lagi kami mohon
Ibu berkenan untuk menyampaikan closing statement, Bu Dr. Lis, dari hasil yang barusan disampaikan. Baik, terima kasih Pak Dede. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tetap sehat semuanya ya Pak ya. Berada dimanapun kita berada, yaitu kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus tetap jaya, harus tetap sehat, agar semua Bapak dan Ibu bisa melayani peserta didiknya dengan baik. Insya Allah, walaupun pada masa pandemi ini Bapak dan Ibu tetap semangat memberikan layanan yang terbaik kepada putra-putri kita sebagai peserta didik. Masih ingat Bapak dan Ibu bahwa kita ini sebenarnya pelayan. Saya juga di dalam sebagai pengawas melayani Bapak dan Ibu, melayani kepala sekolah, melayani tenaga administrasi sekolah. Semuanya harus kita layani Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu posisi di dalam sebagai guru, maka Bapak Ibu juga sebagai pelayan dari peserta didik kita. Untuk layanan itu bisa kita gunakan dengan berbagai macam cara Bapak dan Ibu. Insya Allah Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasinya ikut atensi secara langsung dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan catatan amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita semuanya berada dalam keadaan sehat. Ya Bapak dan Ibu, tetap semangat. Dengan adanya COVID di pandemi ini, mudah-mudahan saja Bapak dan Ibu masih punya strategi lain, Pak Dede. Sebenarnya kita mempunyai strategi lain di dalam memberikan layanan kepada seluruh satuan pendidikan, dan salah satu di antaranya adalah untuk mendongkrak atau mencapai mutu pendidikan. Begitu Bapak dan Ibu. Sekarang adalah PR kita adalah bagaimana agar siswa kita mau dan mampu belajar. Begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Marilah langsung ditutup saja Pak Dede. Ada beberapa yang mau disampaikan terlebih dahulu Bu Dr. Lis oleh saya ini. Oh, baik, iya, Bu Dr. Lis, ya, saya terima kasih ucapkan Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lis yang sudah memberikan closing statement. Bapak dan Ibu yang berbahagia di seluruh Nusantara, ya, pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dari pukul 10 sampai pukul 12. Bapak Ibu, ada beberapa catatan yang cukup penting terkait dengan pemaparan dari narasumber yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mematikan terlebih dahulu mikrofonnya, Bu, Pak. Bapak Ibu, bahwa pembelajaran yang dilakukan di era pandemik COVID-19 ini tentu bukanlah penghalang bagi kita, ya Bapak Ibu. Tentu kita diharapkan, ditantang untuk selalu memiliki kreativitas, inovasi, dan semangat untuk tetap belajar, melakukan proses pembelajaran, baik di rumah ataupun di mana saja. Nah, tadi Pak Kepala Pusat P4TK PKN IPS sudah memberikan sinyal atau lampu hijau kepada Bapak dan Ibu guru ketika Bapak Ibu guru ingin mengadakan kegiatan atau kerjasama dengan P4TK PKN IPS. Beliau sangat menunggu sekali Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan berbagai kegiatan. Karena salah satu visi P4TK itu adalah untuk membantu meningkatkan dalam peningkatan kompetensi para guru, ya Bapak Ibu. Termasuk juga para kepala sekolah dan juga pengawas di dalam peningkatan kompetensi melalui program-program pelatihan yang dilakukan oleh P4TK PKN IPS. Yang selanjutnya juga melalui paparan materi dari KCD wilayah 12 Bapak Dr. Abur, bahwa inovasi-inovasi di dalam teknologi saat ini memang perlu terus dikembangkan, perlu terus ditingkatkan Bapak Ibu, sehubungan kita mengalami satu disrupsi, ya, era 4.0, 4.50 saat ini yang terus menuntut kemampuan guru dalam literasi digital.
Nah, hal ini juga didukung oleh narasumber yang lainnya. Selanjutnya, narasumber ketiga tadi juga begitu lugas, begitu luas bahwa peran pengawas di dalam membantu melayani pendidikan untuk meningkatkan mutu itu memang saat ini terus didorong ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kembali kepada kita sebagai leading sektor di lapangan untuk tetap menjalankan proses pembelajaran ini baik melalui luring ataupun melalui daring. Tetapi yang lebih banyak saat ini adalah daringnya. Karena ruang belajar kita itu ada 4. Yang pertama adalah ruang belajar melalui sinkronus, itu dibagi 2, yaitu tatap muka dan tatap maya. Dan yang kedua adalah asinkronus, Bapak Ibu, yaitu ruang belajar yang bisa dilakukan secara mandiri dan juga kolaboratif. Nah, ini adalah salah satu bentuk tantangan pembelajaran kita pada masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan dan mutu pendidikan. Itu barangkali Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas segala atensi, perhatian, kepercayaan Bapak Ibu semua kepada pendidikan dan juga para Bapak, Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, para pemerhati pendidikan, orang tua, dan masyarakat yang saat ini terus kita berupaya bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan pendidikan di Indonesia ini. Salam semangat ya kita untuk tetap berinovasi di dalam pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum diakhiri acara webinar ini, mari kita bersama-sama berfoto bersama ya Bapak Ibu, nanti kita kirimkan via grup untuk dikolasekan. Silakan bagi Bapak Ibu yang kameranya masih off untuk bisa dinyalakan Bapak Ibu, karena kita akan melakukan foto bersama. Bapak Ibu juga bisa melakukannya dengan laptop ataupun gadget atau komputernya dengan cara menekan print screen dan kontrol. Ya, Bapak Ibu, kita mulai bersama-sama. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas yang luar biasa, ya, kita akan sama-sama dipoto. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, silakan untuk mencari posisi yang lebih pas, ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sudah, Bapak Ibu semua? Baik. Bapak Ibu, selanjutnya kami sampaikan beberapa informasi terkait tentang sertifikat. Sertifikat akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan paling lama 1 minggu ke email Bapak dan Ibu. Mohon ditunggu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memberikan email, bisa japri ke WA kami. Bapak Ibu sudah ada di sana, baik ke Dede Rahayu ataupun Nanang Kusmayana. Kami tunggu dan insya Allah secepatnya kami kirim. Demikian juga dengan materi. Materi Bapak Ibu akan kami kirimkan melalui, atau tadi sudah, silakan Bapak Ibu bisa diunduh di Google Drive yang sudah dikirimkan atau di-share. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan ini juga dapat dilihat ulang melalui live streaming, melalui channel, melalui kanal channel YouTube kami ya Bapak Ibu yang sudah dikirimkan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan gambaran bagi Bapak Ibu semuanya. Salam semangat, salam perjuangan, salam pendidikan dari kami semua panitia. Sukses buat Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang Bapak Ibu, mari kita akhiri saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu webinar series berikutnya. Ya, selamat Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses Ibu Dr. Lis, Pak Dr. Abud, dan Pak Dr. Subandi. Kita akan ketemu lagi ya Bapak Ibu pada episode yang akan datang. Silakan.